Dua informasi baru kita sampaikan pada pagi hari ini bagi pensiunan. Pertama, terkait dengan pencairan gaji ke-13. Apakah para pensiunan wajib melakukan autentikasi 2 kali pada bulan Juni nantinya untuk pencairan gaji ke-13? Berikut adalah jawaban dari Taspen. Kemudian, para pensiunan siap-siap sekitar 16 hari lagi pencairan. Ada pencairan baru bagi pensiunan dan sekaligus informasi terkait dengan pencairan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. 3 informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Kamis 15 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan apakah para pensiunan wajib melakukan autentikasi 2 kali untuk pencairan gaji ke-13 di bulan Juni nantinya. Baru-baru ini akun resmi Taspen dikomentari oleh beberapa orang pensiunan bertanya apakah wajib melakukan autentikasi 2 kali untuk pencairan gaji ke-13, dan Taspen pun akhirnya memberikan pernyataan terkait dengan hal tersebut. Seperti yang diketahui bahwa mulai bulan Juni 2025 mendatang, pencairan gaji ke-13 akan segera dilakukan. Regulasi terkait pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS tersebut ditetapkan melalui PP nomor 11 tahun 2025, di mana isi PP nomor 11 tahun 2025 tersebut salah satunya mengenai jadwal pencairan hingga komponen gaji ke-13. Bahkan Presiden dan Menkeu Sri Mulyani secara resmi telah menandatangani juknis gaji ke-13 tersebut melalui PMK nomor 23 tahun 2025. Jelang jadwal pencairan gaji ke-13 tersebut, salah satu yang banyak dipertanyakan pensiunan adalah soal autentikasi. Banyak pensiunan yang masih bingung apakah harus kembali melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen agar gaji ke-13 bisa cair. Menjawab hal tersebut, PT Taspen memberikan himbauan kepada para pensiunan terkait perlu tidaknya melakukan autentikasi. Berdasarkan penjelasan PT Taspen, ternyata pensiunan PNS tidak perlu melakukan autentikasi atau verifikasi data melalui aplikasi andal by Taspen. Meski tidak perlu melakukan autentikasi, namun dipastikan gaji ke-13 pensiunan PNS akan tetap masuk ke rekening. Peserta tidak perlu melakukan autentikasi mengenai pencairan gaji ke-13. Begitu keterangan yang disampaikan oleh Taspen melalui akun resmi Taspen. Skala autentikasi memang wajib dilakukan, namun untuk proses pencairan gaji bulanan berbeda dengan gaji 13. Saat jadwal pencairan sudah tiba, Taspen akan langsung mengirimkan atau mentransfer gaji tersebut ke rekening pensiunan PNS tanpa perlu adanya autentikasi. Disebabkan pensiunan PNS tentunya sudah melakukan autentikasi untuk pencairan gaji bulanan. Oleh sebab itu, pensiunan PNS tidak perlu lagi melakukan 2 kali autentikasi atau verifikasi data pada Juni 2025 nanti, karena gaji ke-13 akan otomatis ditransfer. Jadi terkait dengan autentikasi cukup 1 kali saja untuk autentikasi gaji bulanan, sedangkan untuk pencairan gaji ke-13 tidak perlu lagi dilakukan autentikasi karena akan cair secara otomatis. Kemudian kabar gembira juga bagi pensiunan, sekitar 16 hari lagi memasuki bulan Juni 2025, artinya sekitar 16 hari lagi para pensiunan bersiap-siap, pencairan gaji ke-13 akan mulai dicairkan di bulan Juni nantinya. Jadi bulan Juni sekitar 16 hari lagi kita tunggu untuk memasuki bulan Juni tersebut. Terkait dengan kapan tanggal pencairan, tentu masih menunggu arahan baru dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, informasi terkait dengan pencairan skema pensiun fully funded yang disebut sebagai skema baru pensiun PNS yang mencapai hingga 1 miliar rupiah. Wacana perubahan skema pembiayaan pensiun PNS tengah menyeruak beberapa tahun terakhir, bahkan hingga saat ini para pensiunan masih bertanya-tanya kapan pencairan ini akan mulai diberlakukan. Beberapa sumber mengatakan bahwa pencairan pesangon fully funded akan mulai diberlakukan di tahun 2025.
Salah satu usulan yang tengah dikaji pemerintah adalah skema fully funded yang digadang-gadang akan menggantikan PSU-Go yang selama ini telah direalisasikan bertahun-tahun lamanya. Hal ini pernah disampaikan oleh pemerintah pada 2022 lalu. Jadi sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan skema fully funded supaya pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban pada masa yang akan datang, kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatawarta, dalam media briefing di kantor pusat Kemenkeu pada waktu itu. Isa menjelaskan dengan skema PSU-Go, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Akibatnya, menurut dia, PNS yang tidak lagi bekerja sebagai abdi negara selama beberapa tahun yang lalu masih menjadi beban keuangan di masa kini. Saat ini kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan skema PSU-Go itu yang terbaik? Karena artinya dana pensiun PNS yang pensiun 10 hingga 15 tahun menjadi beban pada hari ini, ucap Isa. Sementara dengan pola fully funded, lanjut dia, pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis per bulan sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal bekerja, sehingga ketika pembiayaan dana pensiun berasal dari hasil kerja PNS itu sendiri, ujar Isa. Kemudian mengacu pada Civil Apparatus Police Brief Badan Kepegawaian Negara atau BKN edisi 11 September 2017. Fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh merupakan pensiun yang dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan peserta. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun. Fully funded pensiun dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi real, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas. Rencana perubahan skema ini telah tercantum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Pembiayaan dana pensiun menggunakan skema manfaat pasti dengan PSU-Go yang sepenuhnya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara diperkirakan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan. Lantas kapankah skema fully funded ini akan mulai diberlakukan? Terkait dengan pemberlakuan skema fully funded, hingga data yang kami himpun pada Kamis 15 Mei 2025 ini, pemerintah masih belum mengumumkan kapan realisasi fully funded ini dan untuk siapa saja yang akan direalisasikan kepada mereka. Untuk informasi pencairan serta tanggal realisasinya, kita masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Keuangan.